Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan vokasi semuanya. Berjumpa lagi di konten kita hari ini, yaitu podcast Vokasi dalam Podcast. Bersama saya Niken Nustawijaya dari PT Cipta Sarana Cendekia. Tapi saya tidak sendiri nih rekan-rekan semuanya. Saya ditemani oleh seperti biasa. Halo Pak Alfianto Cahyono. Halo. Oke, nah Pak Alfi, kita hari ini akan membahas seperti biasa nih, yaitu tentang review roadshow yang menjadi agenda wajib dan kegiatan wajib di PT Cipta Sarana Cendekia, yaitu roadshow guru tamu. Seperti yang kita ketahui nih rekan-rekan semuanya, terakhir sebelum di Region 4, Pak Alfi sudah roadshow di Region 3, itu di wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, betul ya Pak Alfi ya. Nah kemudian PT Cipta lanjut lagi nih di Region 4, itu daerah mana aja Pak Alfi? Bisa di-spill sedikit. Ya geser ya, lanjutan. Jadi di region keempat kemarin kita ke Lumajang, kemudian Probolinggo, kemudian ke Pasuruan ya, penutupan kemarin di Pasuruan. Oke, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan. Nah, kalau begitu bisa dibocorin nggak Pak Alfi? Bisa dirinci mungkin di Region 4 ini tujuannya ke SMK mana aja? Region 4 kemarin kita ke SMK Pasirian dulu, SMK Negeri SMK Pasirian. Negeri Pasirian, oke. Terus masih di hari yang sama kita geser ke SMK PGRI Lumajang. Ganti hari ya, hari berikutnya kita di SMK Negeri 1 Lumajang, kemudian geser ke SMK Negeri Kelakah Lumajang. Jadi di Lumajang kita 2 hari, 4 sekolah, kemudian kita bergeser ke Probolinggo. Oke. Tuh dari ya di Probolinggo itu seharusnya kita bisa cover 2 sekolah sekaligus, tapi karena ada sedikit perubahan jadwal dan harus mengadakan reschedule, di Probolinggo kita 1 sekolah aja, yaitu di SMKN 1 Probolinggo. SMK 1 Probolinggo. Di hari ketiga. Kemudian hari terakhir sebagai penutupan, pagi kita di SMKN Grati Pasuruan, kemudian bergeser ke SMK Negeri 1 Pasuruan, baru kita pulang. Oke, wah luar biasa sekali nih. Capek nggak Pak? Yang ini nggak sih? Oh, karena nggak terlalu jauh ya daripada yang sebelumnya gitu ya. Dan udah mulai terbiasa lah ya. Iya, betul. Dan apakah dari sekolah yang di Region 4 yang sudah dikunjungi oleh Pak Alfi dan tim dari PT Cipta Sarana Cendekia, ini semuanya bermitra nggak Pak dengan PT Cipta? Ya. Kalau misalnya di list gitu, semuanya bermitra ya? Nggak ada yang belum pernah bermitra sama sekali seperti di region sebelumnya? Sudah ini ya. Sudah semua ya berarti ya, full. Wah luar biasa nih. Kemudian nih saya mau tanya nih Pak Alfi tentang pengalaman, kemudian kesannya selama kegiatan roadshow di Region 4 nih Pak Alfi. Seperti apa? Di Region 4 ini terus terang agak di luar ekspektasi kita ya. Karena mungkin kita merasa oh ini deket nih, mungkin agak kurang apa ya, agak kurang kerasa gregetnya gitu ya. Tapi ternyata ketika begitu kita datang, yang namanya energi itu kan nular. Tuh. Jadi namanya kalau kita di ilmu komunikasi itu ada namanya transfer energi. Itu. Di hari pertama ketika kunjungan ke Pasirian itu atensinya luar biasa sih anak-anak itu. Jadi mereka energinya positif banget. Jadi itu nular ke kita. Dan itu ternyata yang luar biasanya di region keempat ini mulai dari hari pertama sampai hari keempat itu kita sampai nggak ngerasa capek ya. Ya capek-capek biasa lah, maksudnya nggak sampai yang betul-betul kita habis gitu, karena apa, energinya positif terus di situ. Wah. Dan dia di setiap hari itu semua sekolah yang kita kunjungi itu atensinya luar biasa semua, atensinya kencang semua sama kita. Wah, semangat semua berarti Pak Alfi ya. Dan baik dari siswa? Dari siswa maupun guru. Wow. Bahkan siswanya itu dari bangku paling depan ke bangku paling belakang itu good semua. Wah, luar biasa. Tuh, mereka apa ya, senang gitu kan, terus memperhatikan banget sama kita dan mereka ngasih respon yang positif. Makanya ketika kita ngasih guru tamu itu transfernya dari mereka itu energinya positif, kita ikut positif juga. Gitu. Kemudian feedback atau value nih yang didapat Alfi selama ketemu di berbagai sekolah dan pasti kriterianya berbeda-beda. Nah itu seperti apa Pak Alfi? Bisa di-share ke rekan-rekan vokasi semuanya. Region keempat ini semakin membuktikan sih dan semakin membuat kita aware bahwasanya ya memang kalau kita ngomongin masalah pendidikan itu nggak usah mengklasifikasikan mana Jawa, mana luar Jawa gitu. Karena ketika kita masih berada di lingkup, sekarang kita mainnya masih di skup Jawa Timur untuk region awal-awal ini, jadi di roadshow yang pertama ini kita ada di skup Jawa Timur, beda kota. Jangankan beda kota nih, di satu kota atau di satu kabupaten, di daerah yang berbeda aja,
culture-nya beda, otomatis nanti resapan siswanya juga berbeda. Iya. Maka otomatis kondisi sekolah juga berbeda. Di luar fasilitas, di luar kurikulum, di luar tenaga pengajar gitu ya. Bahkan culture-nya mereka sendiri di lingkungan sekitar berbeda, dan itu bentuk satu satu ekosistem pembelajaran yang akhirnya nggak sama satu sama lain. Oke. Nah itu membuktikan bahwa ini kalau diimplementasikan kurikulum merdeka sebetulnya template-nya pas banget ya. Nanti tinggal masing-masing sekolah kembali mendalami dulu karakter sekolah kita itu apa sebelum menentukan mau kerjasama dengan siapa, mau kerjasama dalam bentuk apa. Yang penting tahu karakternya, siswanya seperti apa, culture-nya gimana, itu jadi masukan yang positif buat kita sih, karena kelihatan banget ketika di Lumajang kemudian bergeser ke Probolinggo yang mungkin nggak jauh-jauh banget gitu ya, dan ke Pasuruan itu culture-nya juga beda-beda. Walaupun untuk anak-anak sendiri di sana kan mayoritas sama ya, mayoritas teman-teman dari Jawa sama dari Madura lah katakan gitu ya. Tapi di Lumajang, di Probolinggo, dan di Pasuruan itu juga karakternya beda. Sama seperti kemarin ketika kita ke Jember. Dengan teman-teman di Bondowoso, dengan teman-teman di Situbondo, karakternya juga beda-beda. Itu. Apalagi yang waktu pertama di Banyuwangi itu. Itu kita geser sedikit aja udah lain lagi. Karakternya macam-macam ya Pak Alfi ya. Feedbacknya ngeri sih, jadi nggak hanya dari anak-anak tapi dari gurunya juga itu memberikan respon positif sama kita. Kemudian beliau-beliau ini menyampaikan banyak masukan-masukan juga buat kita, bahkan kita disambut dengan sangat positif ya. Saya sempat bertemu dengan beberapa kepala sekolah termasuk di SMKN 1 Probolinggo. Jadi walaupun beliau sedang dalam momen sibuk, tapi kita masih sempat disambut, kita masih sempat ngobrol sedikit di situ. Kemudian di Pasuruan juga sama ya, baik di Grati maupun di SMKN 1. Jadi feedbacknya sangat baik ke kita, harapannya mereka juga tetap sama, harapan teman-teman di luar sana tetap sama. Mudah-mudahan banyak kerjasama lain yang bisa kita jalankan di situ. Betul-betul, wah luar biasa sekali nih ternyata feedback yang diterima ya Pak Alfi ya dari beberapa sekolah yang sudah dikunjungi dalam kegiatan roadshow Guru Tamu PT Cipta Sarana Cendekia. Menurut Pak Alfi ada perbedaan nggak feel-nya, rasanya dari Region 3 ke 4? Kalau perbedaan tadi ya, mungkin karena culture-nya beda. Kalau di Region 3 kemarin masih ada roller coaster-nya. Jadi dari satu sekolah itu kita ngangkat gitu ya. Jadi energinya positif gitu. Masih kadang beberapa tempat itu kita harus banyak mengeluarkan mengeluarkan tenaga lagi untuk bisa terjun langsung ke audiens, karena menggali anak-anak itu sangat susah sekali, apalagi kondisi pasca pandemi. Dan itu bahkan sebelum kita masuk, Bapak Ibu guru sudah menyampaikan gitu ya, nanti tipikal anak kami seperti ini Pak gitu. Jadi roller coasternya masih terasa. Nah ketika kemarin di region keempat ini ada, cuman akhirnya nggak terasa, karena ketika kita mulai menyentuh materi yang saya ngomong tadi, materinya nggak usah berat-berat, yang penting karakter BMW-nya itu seperti apa. Kita mulai pakai bahasa mereka. Dengan pendekatan yang saya lakukan sama Indra waktu itu di region keempat, dia lebih bisa fleksibel dan mengikuti gitu ya. Apalagi beberapa kan sudah PKL di sini, kayak seperti di SMKN 1 Lumajang. Masa kita habis ngasih guru tamu ke adik-adiknya yang kelas 11 yang pada saat itu sebetulnya mereka sedang magang PKL, diizinkan ke idukanya, disuruh balik ke sekolah 1 hari untuk ikut guru tamu kita. Setelah dari mereka, kita masih harus ketemu sama adik-adik kita yang kemarin magang di sini, PKL di sini, yang kelas 12. Yang kelas 12. Mereka lagi program KWU ya, akhirnya kita di sana jadi tester gitu, tester mereka jualan apa kita cobain, kita rasain gitu, dan kita ngerasain banget bondingnya. Selama ini kita kehilangan momen itu waktu COVID kemarin, kerasa lagi gitu, ketemu lagi sama mereka. Wah, seru sekali ya Pak Alfi ya. Wah, luar biasa nih rekan-rekan semuanya. Ada rencana roadshow keluar Jawa Timur Pak Alfi berikutnya? Gara-gara tadi ini Jawa Timur. Iya, betul. Ya, mungkin target saya nanti ke Jawa Tengah ya. Itu menyambut respon positif dari teman-teman di sana. Bahkan kita sekarang sering dapat kunjungan juga dari teman-teman di Jawa Tengah. Dari Tegal, dari Blora juga, itu luar biasa banget. Jadi mudah-mudahan kita bisa lanjut ke sana sih. Tuh, kalau bisa keluar pulau malah kita agendakan nanti keluar pulau juga. Oke nih Pak Alfi, terakhir nih ya. Ada ini nggak Pak? Pesan buat adik-adik semuanya yang sudah Pak Alfi dan tim kunjungi di semua sekolah yang ada di Region 4 yang sudah dikunjungi, ada pesan-pesan nggak Pak ini? Silakan.
Ada beberapa kemarin yang jadi catatan saya ya. Satu, ada beberapa sekolah dengan culture wirausaha yang sangat kuat. Pesan saya buat kalian yang mau mencoba untuk berwirausaha, rasanya nggak perlu menjadikan mereka yang sudah besar itu sebagai contoh atau angan-angan yang terlalu muluk-muluk dulu. Karena ketika kita cuma memikirkan itu, kemudian kalian justru nggak bergerak, rasanya sayang sekali gitu. Dan bahkan di region keempat ini mereka berani mengakui, saya punya usaha nih, walaupun usaha itu dalam bentuk apapun, ya menjalankan apapun, tapi itu yang dia jalankan sendiri, berapapun modalnya atau apapun modalnya, mereka lebih berani di sini. Pesan saya ya teruskan keberanian itu. Terus yang kedua, ada pertanyaan mengenai bagaimana kalau kita mau melanjutkan kayak gitu. Jadi ketika saya mau masuk perguruan tinggi negeri itu tipsnya seperti apa. Kemudian kemarin bahkan ada yang nanya, kalau saya mau masuk STAN apa aja yang harus saya persiapkan gitu ya. Intinya cuma satu, ketika kita mau melanjutkan, kita harus tahu dulu. Informasi kita harus lengkap dulu. Jadi hal pertama yang harus kita siapkan itu informasinya. Perguruan tinggi mana yang mau kamu cari, mau kamu jadikan target. Di situ kamu harus melakukan survei sendiri ya. Apa aja tes yang disiapkan, apa aja yang diperlukan, culture-nya di sana seperti apa gitu. Seperti mungkin kalau di STAN persaingannya bagaimana, ketika sudah masuk apa yang harus kita lakukan untuk survive, itu kita harus cari ya. Dan itu bukan hal yang diberikan pada kita, karena kita bukan burung kecil yang dikasih makan. Karena kamu harus cari makanmu sendiri, cari informasimu sendiri kalau kamu pengen berkembang kayak gitu. Jadi jangan, istilahnya jangan malas untuk terus mencari informasi, karena semua informasi itu nanti yang akan membawa kita ke hal apa yang kita mau. Aduh, luar biasa sekali ini kalau ngobrol sama Pak Alfi ini, bawaannya memang seru sekali. Bawaannya sendu. Tadi kan sempat di-spill sedikit tentang ini Pak Alfi kemarin habis dari Balikpapan ya? Banjarmasin, sorry. Dari Banjarmasin lah. Ini bisa jadi topik menarik nanti ya Pak Alfi ya untuk bisa kita bahas. Tapi sayang sekali nih Pak Alfi, untuk konten kita hari ini harus stop sampai di sini dulu. Kita akhiri, kita akan lanjut untuk pembahasan tentang tadi ya pelatihan di Kalimantan ya, itu pelatihan guru dan sinkronisasi ya Pak Alfi ya. Itu serangkaian acara ya, sinkronisasi, pelatihan sama stop Pak Alfi, sudah. Jangan terlalu lengkap, nanti kan kita akan bahas di konten kita berikutnya. Oke teman-teman semuanya, demikian konten kita hari ini, podcast Vokasi dalam Podcast. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi terbaru di bidang akuntansi dan perpajakan. Selalu mengupdate informasi semuanya ya di sosial media kami, yaitu di Instagram, TikTok, YouTube di @ciptasarana cendekia. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Podcast Vokasi dalam Podcast. Saya Niki Nusta Wijaya, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.